saya Royan Lutfi, NIM 12292200102. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat tentang konflik agraria di Indonesia. Pada dasarnya, konflik agraria di Indonesia adalah persoalan struktural yang tidak pernah usai sejak era kolonial hingga era reformasi. Nah, tanpa lama-lama lagi, di sini saya akan menerangkan sedikit terkait konflik agraria di Indonesia. Kalau kita ngomongin apa sih penghambat ekonomi Indonesia, biasanya apa yang langsung kepikiran? Korupsi? Infrastruktur? Nah, ternyata ada satu masalah super besar yang sering banget kelewat, padahal dampaknya tuh kayak rem pakem buat pembangunan kita. Masalah yang, ya, secara harfiah ada di bawah kaki kita. Pikiran, korupsi? Infrastruktur? Nah, ternyata ada satu masalah super besar yang sering banget kelewat, padahal dampaknya tuh kayak rem pakem buat pembangunan kita. Masalah yang, ya, secara harfiah ada di bawah kaki kita. Anda mungkin langsung mikir, oh, infrastruktur yang belum rata, atau birokrasi yang ribet, bisa jadi juga soal kualitas sumber daya manusia. Itu semua penting tentu aja. Tapi, gimana kalau penghambat terbesarnya itu ternyata sesuatu yang jauh lebih fundamental dari yang kita bayangkan selama ini? Yap, tanah, tepat sekali. Konflik agraria, sengketa soal hak, penguasaan dan pemanfaatan lahan ini ternyata bukan cuma isu sosial loh. Ini adalah sebuah simpul kusut yang secara langsung dan secara masif menghambat investasi, bikin proyek strategis mandek, dan ya, merusak fondasi ekonomi kita. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa masalah ini bisa serumit ini, kita perlu mundur sebentar. Kita harus telusuri akarnya yang ternyata udah menjalar begitu dalam ke sejarah, hukum, dan politik Indonesia. Lihat garis waktu ini deh. Ini bukti kalau masalah ini bukan hal baru. Semua berawal dari era kolonial yang ninggalin warisan ketidakpastian hukum. Terus, ada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sebuah harapan besar yang sayangnya implementasinya gagal. Lanjut ke era Orde Baru. Pembangunan memang digenjot, tapi seringkali dengan mengorbankan hak-hak masyarakat. Dan puncaknya, justru di era reformasi, konfliknya malah makin meledak karena desentralisasi dan proyek-proyek raksasa. Nah, ini dia salah satu biang kerok utamanya, dualisme hukum. Coba bayangin, ada dua sistem hukum yang jalan barengan di atas sepetak tanah yang sama. Di satu sisi, ada hukum adat yang diakui turun-temurun oleh komunitas. Di sisi lain, ada hukum negara, lengkap dengan sertifikat resmi kayak hak guna usaha atau HGU. Ketika keduanya tabrakan di lahan yang sama, ya disitulah api konflik tersulut. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 akar masalah utama. Pertama, secara struktural, ada ketimpangan yang luar biasa. Segelintir pihak bisa menguasai lahan super luas, sementara jutaan petani kecil hidup tanpa kepastian. Kedua, secara institusional, regulasi yang tumpang tindih antar kementerian itu bikin pusing 7 keliling. Dan yang paling pelik, ketiga, secara politis. Sering banget ada aliansi antara elit lokal dan pemodal besar yang ujung-ujungnya bisa sampai mengkriminalisasi warga yang cuma berusaha mempertahankan tanah mereka. Oke, sekarang kita beralih ke soal biaya. Apa sih sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara semua konflik ini? Percaya deh, dampaknya jauh lebih besar dan lebih mahal dari yang kita duga. Alurnya tuh jelas banget kenapa konflik ini sukses bikin investasi kabur, dimulai dari ketidakpastian hukum. Ini adalah hantu yang paling ditakuti semua investor. Karena asetnya nggak terjamin, risikonya langsung meroket. Ini kemudian memicu biaya-biaya tak terduga, buat keamanan ekstra, buat pengacara, buat negosiasi yang alot. Ujung-ujungnya, banyak yang angkat tangan, cabut, dan pilih investasi di negara lain yang lebih pasti-pasti aja. Dan biayanya itu bukan cuma soal investasi yang batal masuk loh. Lihat deh rincian ini. Ada biaya keamanan, biaya proses hukum yang mahal, kerugian produksi karena lahan nggak bisa digarap, nilai aset yang anjlok, sampai keterlambatan proyek. Ini semua adalah uang dan sumber daya yang kebuang sia-sia, yang harusnya bisa kita pakai buat membangun ekonomi. Kutipan dari riset yang kita gunakan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Konflik agraria itu menciptakan disinsentif investasi. Artinya, secara aktif, ia mengusir calon investor. Konflik ini juga bikin semua biaya jadi bengkak. Dan yang paling parah, merusak hubungan sosial di masyarakat. Benar-benar destruktif. Dan ini bukan lagi teori ya. Kita bisa lihat dampaknya setiap hari. Berapa banyak proyek strategis nasional, infrastruktur penting kayak jalan tol atau waduk yang harusnya mempercepat pertumbuhan, malah mandek bertahun-tahun. Penyebab utamanya seringkali sama, sengketa pembebasan lahan yang nggak kelar-kelar. Setiap hari keterlambatan itu adalah kerugian ekonomi buat kita semua. Oke,
Cukup bahas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana cara kita mengurai simpul super kusut ini? Nah, untungnya penelitian juga menawarkan sebuah peta jalan yang jelas. Sebuah strategi untuk mengubah sumber konflik ini menjadi sumber pertumbuhan. Ada 5 strategi kunci yang diusulkan. Pertama, percepat reformasi agraria yang substantif, yang beneran, bukan cuma bagi-bagi sertifikat. Kedua, kita butuh sebuah lembaga penyelesaian konflik yang independen dan dipercaya semua pihak. Ketiga, ini krusial banget. Berikan pengakuan dan kepastian hukum pada hak-hak komunal atau hak ulayat. Keempat, pendekatannya harus keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan. Dan kelima, wujudkan kebijakan satu peta untuk mengakhiri drama tumpang tindih data pertanahan. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting dari pembahasan ini. Menyelesaikan konflik agraria itu bukan beban, tapi justru sebuah investasi cerdas. Karena apa? Karena keadilan agraria dan pertumbuhan ekonomi itu ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Mari kita pahami lebih dalam konsep kunci ini, keadilan restoratif. Jangan bayangkan ini seperti sidang di pengadilan yang tujuannya cari siapa menang, siapa kalah. Bukan. Ini lebih seperti upaya gotong royong memperbaiki rumah yang rusak setelah kena badai. Tujuannya adalah menyembuhkan luka sosial, membangun lagi kepercayaan, dan menciptakan fondasi stabilitas yang kokoh untuk masa depan. Dan tabel ini dengan sangat jelas menunjukkan hubungan sebab akibatnya. Ketika ada kepastian hak atas tanah, otomatis risiko investasi turun drastis. Ketika penyelesaian konflik bisa berjalan cepat dan adil, biaya-biaya bisnis juga ikut turun. Dan ketika hubungan sosial di masyarakat pulih, stabilitas regional pun meningkat. Hasil akhirnya, sebuah iklim yang jauh lebih sehat, menarik, dan aman untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi inilah pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Tanah kita yang sudah begitu lama menjadi sumber konflik yang melelahkan dan mahal, mungkinkah kita putar balikan ceritanya? Dengan pendekatan yang tepat, yang berbasis keadilan dan kepastian, bisakah kita mengubahnya menjadi mesin pertumbuhan kita yang paling kuat? Pilihan itu dan juga jawabannya ada di tangan kita semua. Baik, kawan-kawan semua, itu adalah penjelasan dari artikel yang saya buat tentang konflik agraria di Indonesia dan mengapa ini mesti dibahas, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu selalu memuat keberpihakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alerta.